Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Linda Nirwani. Saya mahasiswi Akademi Kebidanan Borneo Medistra Balikpapan. Di sini saya akan melakukan praktek, yaitu penyuntikan KB. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu apa itu KB. Suntik KB adalah metode yang digunakan untuk menunda kehamilan. Suntik KB adalah kontrasepsi hormonal yang mengandung hormon progestogen atau progestin yang serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron. Nah, dimana kalau misalnya kita melakukan penyuntikan ini, kita akan berhenti untuk berovulasi. Biasanya suntik KB dilakukan di bagian yaitu paha, seperti paha, pundak, di bawah perut atau lengan atas. Nah, setelah disuntikan, kadar hormon itu akan meningkat dan kemudian menurun secara bertahap hingga suntikan selanjutnya. Nah, selain KB suntik, ada juga pilihan alat KB yang mengandung hormon seperti pil KB dan KB implan. Ada dua jenis suntikan, yaitu paling umumnya digunakan suntik KB 1 bulan dan suntik KB 3 bulan. Nah, di mana suntik KB 3 bulan mengandung hormon progestin, sementara suntik KB 1 bulan itu mengandung kombinasi hormon, yaitu kombinasi hormon progestin dan hormon estrogen. Suntik KB 3 bulan itu bisa disuntikan di bokong atau di lengan atas. Nah, ada juga yang disuntikan di ke lapisan area kulit, yaitu perut dan paha atas. Nah, suntikan KB 3 bulan itu dapat mencegah kehamilan dengan melepaskan hormon progestin ke dalam pembuluh darah. Nah, kalau suntik KB 1 bulan itu dia memiliki resiko lebih rendah timbulnya perdarahan yang tidak teratur dan lebih mungkin untuk memiliki periode menstruasi yang teratur. Nah, selain itu, efek kesuburan setelah suntik diberhentikan dapat kembali lebih cepat, yaitu dalam waktu 3 bulan. Nah, di sini kalau misalnya suntik KB 3 bulan itu memiliki kekurangannya, itu yang pertama dapat mendatangkan efek samping berupa sakit kepala, kenaikan berat badan, payudara nyeri, perdarahan, dan menstruasi tidak teratur. Efek samping KB suntik ini juga bisa terus-menerus selama jangka waktu penyuntikan berlangsung karena kandungan suntikannya itu terus berada di dalam tubuh. Yang kedua, bisa membutuhkan waktu hingga setahun setelah dihentikan jika ingin kembali subur. Nah, hal ini dapat membuat kontrasepsi jenis ini dapat dianjurkan untuk mereka yang ingin segera memiliki anak. Terus yang ketiga, suntikan ini diduga dapat sedikit mengurangi kepadatan tulang, namun hal tersebut akan kembali normal apabila suntik KB diberhentikan. Terus yang selanjutnya itu kontrasepsi jenis ini suntik tidak memberikan perlindungan dari penyakit menular seksual. Nah, sehingga Anda perlu tetap menggunakan kondom saat berhubungan seksual. Nah, sedangkan tadi itu kekurangan dari KB suntik 3 bulan. Nah, sekarang KB suntik 1 bulan, yaitu yang pertama, timbulnya perdarahan yang tidak normal. Yang kedua, kurangnya kesadaran dan himbauan terkait penggunaan suntik KB 1 bulan, sehingga dapat menyebabkan seseorang melupakan jadwal penyuntikan atau cenderung malas untuk melakukannya. Nah, terus yang ketiga, dapat menyebabkan pusing dan payudara itu lebih nyeri, terasa sensitif gitu. Nah, terus yang keempat, dapat membuat perubahan mood naik turun. Terus yang kelima, selain itu wanita juga memiliki atau mengalami migrain yang tidak dianjurkan untuk menggunakan suntik KB 1 bulan ini. Nah, tidak melindungi dari yang terakhir, tidak melindungi Anda dari infeksi menular seksual seperti itu. Jadi jenis KB ini tuh biasanya dapat dilakukan di dokter kandungan, dokter umum, bidan, rumah sakit, dan juga puskesmas terdekat. Nah, dan selanjutnya saya akan melakukan praktek, yaitu penyuntikan KB. Nah, sebelum melakukan penyuntikan, kita minta kartu KB pada ibu. Nah, kita lihat jadwalnya sesuai apa tidak. Nah, setelah kita lihat tuh kartu KB-nya, kita lakukan penimbangan berat badan dan kita akan menensi si ibu. Lalu kita menyiapkan alatnya. Setelah menyiapkan alat, di sini saya punya alat cuman squid 3 cc dan kapas. Nah,
setelah itu karena saya nggak punya handscoon, jadi saya cuci tangan dulu. Setelah mencuci tangan, saya pakai handscoon. Setelah saya pakai handscoon, saya menyedotkan si obatnya ini. Anggap saja ini obat KB 1 bulan, dan saya akan menyedotkan obat itu ke dalam squid ini. Nah, setelah saya sedotkan, nah terus itu kita akan melakukan penyuntikannya. Seperti ini. Setelah itu lakukan penyuntikan 90 derajat. Permisi ya Ibu, saya suntik. Terus kita aspirasi. Setelah kita aspirasi, lalu kita masukkan perlahan-lahan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita bereskan pasiennya. Kita tutup lagi celananya. Terus kita bersihkan alat. Setelah kita membersihkan alat, kita melepas handscoon. Setelah melepaskan handscoon, kita mencuci tangan. Nah, setelah kita mencuci tangan, kita akan menjelaskan kepada pasien. Nah, bahwa Ibu ini penyuntikannya sudah selesai. Setelah itu, saya akan mengasih kartu, yaitu kartu KB-nya Ibu. Nah, kita akan menjelaskan kepada Ibu, yaitu jam untuk datangnya kembali. Kasih ya Bu. Kita berikan ke ibunya kartu KB-nya Ibu tadi. Kan semisal ibunya datang tanggal 27 bulan 3 2020. Nah, berarti kita akan memberitahu Ibu datang ulangnya itu tanggal 27 bulan 4 2020. Itu untuk KB yang 1 bulan. Sedangkan KB yang 3 bulan, misalnya Ibu tadi datangnya tanggal 27 bulan 3 2020, terus Ibu datangnya tanggal 27 bulan 6 2020. Nah, itu dia tadi cara penyuntikan IM pada Ibu untuk penyuntikan KB 1 bulan dan 3 bulan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.